Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mencoba untuk menjawab ya pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ini, Bang, kalau live OBS masih aman nggak? Ini saya masih live ya ini ya. Ini saya cek kan, saya tampilkan. Nah ini hasilnya lagi live dan selama ini juga masih aman ya teman-teman ya. Ini saya bacakan juga dari adminnya Shopee. Ini ada nih. Untuk panduan live sendiri ada ya, pakai OBS ya ini ya, yang pakai OBS ya. Ini saya akan tampilkan. Ini ada di pusat edukasi penjual ya teman-teman ya. Saya akan tampilkan dulu persiapan alat penunjukan streaming. Yang mana ini ya? Live dengan OBS. Nah ini ada tulisannya nih. Memulai live streaming dengan OBS. Sesi live streaming melalui komputer atau laptop dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak, software OBS Studio, Open Broadcaster Software. Selain dapat meningkatkan kualitas tampilan live streaming, OBS juga memudahkan untuk mengatur alur live streaming. Nah, itu sebenarnya bisa ya. Tapi untuk jaringan internetnya, untuk OBS ini disarankan jaringan internet 20 Mbps. Pokoknya yang kenceng ya, komputer dan juga laptop yang sudah terinstall tentunya, terinstall dan juga mendukung. Disarankan menggunakan sistem operasi Windows Core i7 generasi 9 atau lebih dengan RAM 8GB, VGA NVIDIA atau juga NVENC, AMD NVC. Panjang banget ya namanya ya. Seperti itu pokoknya teman-teman ya. Jadi ini ada nih juga, ini tampilannya. Nah ini dari Shopee pusat edukasi penjual ya ini ya. Dari pusat edukasi penjualnya ada. Tapi permasalahannya ini loh. Yang sering kita lupakan itu, meskipun kita menggunakan live, tapi pastikan untuk aturan-aturannya itu diikuti teman-teman. Ini saya baca lagi untuk aturannya ya. Mana ini yang nggak diperbolehkan itu ya. Nah ini. Biasanya kualitas video ataupun juga tempat yang kurang baik. Kualitas video yang kurang baik membuat penonton tidak dapat melihat detail produk dengan jelas. Situasi biasanya karena resolusi videonya rendah. Produk yang ditampilkan tidak jelas ataupun juga kabur selama lebih dari 4 menit. Kalau biasanya kan karena kadang kita setting OBS-nya itu pakai bitrate yang ketinggian. Kalau ketinggian biasanya lagging ya teman-teman ya. Kalau laptopnya nggak kuat, koneksinya nggak kuat, saat kita menggunakan resolusi yang terlalu tinggi akan jadi lagging. Dan itu akan jadinya nggak jelas ya. Kalau dia nggak jelas selama 4 menit, dia bisa kena pelanggaran ini ya, di sini ya. Termasuk juga pencahayaan yang kurang. Nah, ini detail produk yang tidak terlihat karena terlalu gelap selama lebih dari 4 menit juga kena pelanggaran. Pencahayaan yang terlalu terang, tempat terlalu kerang, dan detail produk yang tidak terlihat karena pantulan cahaya selama lebih dari 4 menit itu kena juga pelanggaran. Nggak boleh ya teman-teman ya. Ruangan yang terlalu berisik, banyak banget ya peraturannya Sofi ya. Suara berisik yang terlalu sering muncul atau bertahan lebih dari 20 detik itu kena pelanggaran. Koneksi di tempat live streaming tidak lancar, koneksi yang sering putus nyambung, tidak stabil lebih dari 20 detik itu kena pelanggaran juga. Ruangan yang berantakan termasuk penempatan produk yang tidak rapi, terlihat banyak sampah, itu juga kena pelanggaran banyak ya sebenarnya ya. Peralatan live streaming yang tidak stabil, video atau suara tidak jelas dan tidak stabil selama 2 menit. Jadi ada aturannya teman-teman ya ternyata ya. Rata-rata sih 2 menit, 4 menit gitu ya. Kalau nggak stabil selama 2 menit, 4 menit, lebih baik ini aja, lebih baik teman-teman sudahi aja ya. Lalu ini, host tidak menunjukkan wajah, host tidak memperlihatkan wajahnya lebih dari 3 menit. Ini kena pelanggaran juga ya. Ini ya, saya bacakan. Host tidak menampilkan wajah selama 3 menit kena pelanggaran. Tidak menampilkan produk itu juga kena ya. Produk tidak ditampilkan selama lebih dari 1 menit. Jadi di depan kita wajib ada produknya. Produk ditempatkan di ujung atau sisi layar. Produk ditempatkan di ujung atau sisi layar selama lebih dari 1 menit. Jadi ini kalau ini ya, misal produknya ada di sini teman-teman. Ada di sini, di pojok ini ya. Di pojok terus selebihnya di sini kosong. Di sini kosong. Produknya teman-teman kasih di sini. Selama 1 menit kena pelanggaran teman-teman. Jadi paham ya ini ya. Host tidak memperhatikan produk, tidak ada pembahasan atau tampilan produk
selama secara langsung secara live streaming. Jadi kalau kita ngobrol sama teman ataupun juga kita packing itu kenal loh teman-teman ya. Kita packing meskipun kita kelihatan muncul sedikit-sedikit ya wajahnya muncul, lalu kadang-kadang kita ngobrol, tapi kalau nggak nampang itu juga kena teman-teman. Produk dan link yang diberikan tidak sesuai. Jadi produk dan link yang sedang dipromosikan tidak sesuai. Misal ini tampilannya itu apa ya istilahnya ya? Tampilannya baju, tapi kita jualan popok. Hati-hati bisa kena banned ya, banned live ya itu ya. Produk yang ditampilkan tidak sesuai dengan deskripsi. Penjelasan produk tidak sesuai dengan produk yang sedang ditampilkan. Ini sama dengan yang pertama tadi. Misal kita nulisnya di deskripsi ini fashion, baju apa ataupun juga HP apa, tapi terus di deskripsinya ini adalah jualan apa itu istilahnya popok, itu bisa kena teman-teman ya nantinya ya. Jadi jangan dilakukan ya seperti ini ya. Lalu produk tidak lengkap, produk yang ditampilkan tidak dalam keadaan utuh. Nah ini mungkin kita ngecer tapi produknya itu nggak ditulis ecer gitu, tulisannya penuh tapi ternyata kirimannya ecer, itu juga kena ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ya nantinya ya. Jangan melakukan hal-hal yang bisa melanggar. Ini kita tampilkan lagi. Produk yang tidak rapi, tampilan atau kondisi produk yang ditampilkan tidak rapi atau juga kotor, kena pelanggaran. Produk tidak dalam titik fokus kamera, produk tidak menjadi fokus dalam kamera selama live streaming. Jadi misal gini, di sini tuh ada produk yang kita jual di sini, di belakang sini ya, di belakang sini. Terus di sini ada produk lain, di depan sini ada produk lain. Ya misal apa ya? Misal ada ini, ada apa banyak di sini banyak, dan itu jadi fokus di kamera. Sebenarnya seperti ini ya, nampil di depan, terus produknya di belakang ini, yang kita jual di belakang. Ini bisa kena teman-teman ya. Jadi itu tadi beberapa mungkin pelanggaran ya yang bisa terjadi. Kebanyakan memang pengaruh dari sinyal. Sinyal itu sangat-sangat luar biasa ya. Dan kalau dibilang OBS aman atau enggak ya tergantung dari file kita juga. Yang penting kita menampilkan wajah dan juga tidak melanggar ininya, peraturannya tidak dilanggar sih, aman-aman aja teman-teman. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman pengen langsung live langsung, itu akan jadi lebih baik ya. Karena konversi, saya sendiri sudah membuktikan untuk konversi live streaming secara langsung itu jauh lebih tinggi daripada konversi kita OBS. Kalau OBS kan kita menjelaskan produk yang ada. Seperti saran saya kemarin, kalau untuk OBS, teman-teman bisa live streaming OBS itu hanya menjelaskan beberapa produk aja. Produk lain jangan terlalu banyak, dan juga saat live-nya itu jangan menambahkan terlalu banyak produk. Kenapa? Biar tidak banyak pertanyaan ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman hanya membahas 1-2 produk. Itu kalau di OBS kan masih lumayan ya, 1-2 produk aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau teman-teman live secara langsung, baru teman-teman tambahkan produk yang ingin teman-teman tampilkan. Oke teman-teman, semoga manfaat. Jadi tadi kita sudah membahas ya, kalau live streaming pakai OBS sekarang juga masih oke. Bahkan dari dari Shopee-nya sendiri juga ada peraturannya tuh. Pusat edukasi penjual itu juga ada, pusat edukasi penjual ada tata caranya untuk menggunakan OBS, dan kita memang diwajibkan untuk muncul ya. Sekarang muncul di depan layar minimal itu berapa menit tadi ya? Untuk nampil di depan layar ini 3 menit. Host tidak menunjukkan wajah selama 3 menit, itu akan kena pelanggaran teman-teman ya. Kurangnya kontak mata, misal hostnya lihat kemana-mana ataupun juga packing selama 3 menit juga kena. Hostnya pendiam, tidak ada lagu backsound ataupun host tidak berbicara, ataupun juga ada backsound lagu tapi hostnya nggak mau bicara selama 4 menit, itu juga kena ya teman-teman ya. Jadi hal-hal tadi bisa teman-teman siasati agar live streamingnya tetap aman, juga tetap ada orderan. Karena kita memang live streaming itu kan tujuannya utama adalah agar orderan kita makin rame ya. Karena memang dari pengalaman ini selama live streaming yang order itu lebih banyak daripada kalau kita tidak live streaming. Oke teman-teman, semoga manfaat video kali ini. Jangan lupa untuk follow akun kita. Nanti kita akan bahas video-video lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.